Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Prodi Informatika Universitas Cyber Asia dengan Bapak dosen Catur Nugroho, Soal Komputer, Magister Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Deep Learning dengan topik definisi konsep dasar dan struktur Artificial Neural Network, multi-layer perceptron, dan Convolutional Neural Network. Yang pertama yaitu Artificial Neural Network. Artificial Neural Network adalah model matematika yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis manusia. Dengan kemampuannya untuk belajar dari data dan menyesuaikan diri, Artificial Neural Network memiliki potensi besar untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit dipecahkan oleh metode-metode konvensional. Selanjutnya itu struktur dasar dari Artificial Neural Network. Artificial Neural Network terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis manusia. Struktur dasar ANN terdiri dari beberapa unit pemrosesan informasi yang disebut neuron atau node yang saling terhubung. Neuron dalam ANN dikelompokkan ke dalam lapisan, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Lapisan input pertama yaitu neuron di lapisan ini menerima input dari lingkungan atau data eksternal. Sedangkan untuk lapisan tersembunyi, neuron di lapisan ini memproses input dari lapisan sebelumnya dan mentransfer informasi ke lapisan berikutnya. Lapisan tersembunyi ini dapat terdiri dari satu atau beberapa lapisan, tergantung pada kompleksitas jaringan. Selanjutnya yaitu lapisan output. Neuron di lapisan ini menghasilkan output dari proses pemrosesan yang telah dilakukan oleh jaringan. Untuk prinsip kerja jaringan saraf tiruan. Prinsip kerja Artificial Neural Network didasarkan pada kemampuan jaringan untuk belajar dari data. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu inisialisasi, bobot, dan bias. Bobot dan bias adalah parameter yang menghubungkan neuron antar lapisan. Mereka diatur secara acak pada awalnya. Selanjutnya yaitu propagasi maju. Input disampaikan ke lapisan input, diolah melalui lapisan tersembunyi, dan menghasilkan output di lapisan output. Setiap neuron melakukan operasi matematis pada inputnya dan dengan menggunakan bobot dan bias. Perhitungan error. Output yang dihasilkan dibandingkan dengan target yang diinginkan dan kesalahan error yang dihitung. Metode umum untuk mengukur error adalah mean square error atau MSE. Propagasi mundur. Error disebarkan ke belakang melalui jaringan untuk mengoreksi bobot dan bias. Algoritma backpropagation menggunakan gradien dari fungsi kesalahan untuk mempengaruhi parameter agar model lebih akurat. Selanjutnya yaitu prediksi. Setelah jaringan dilatih, ia dapat digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi baru berdasarkan input yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya yaitu multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan atau ANN yang terdiri dari 3 lapisan utama, lapisan input, 1 atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output. MLP memperluas konsep dasar ANN dengan menambahkan lapisan tersembunyi yang memungkinkan pemodelan hubungan yang lebih kompleks. Untuk struktur dasar MLP yaitu lapisan input, menerima input dari sumber eksternal dan memiliki satu neuron untuk setiap fitur atau variabel input. Untuk lapisan tersembunyi terdiri dari beberapa neuron atau node memproses informasi dari lapisan input. Setiap neuron di lapisan tersembunyi terhubung dengan semua neuron di lapisan input. Jumlah dan ukuran lapisan tersembunyi bervariasi tergantung pada kompleksitas tugas. Untuk lapisan output, menghasilkan output dari pemrosesan yang dilakukan oleh lapisan tersembunyi. Neuron di lapisan ini juga dapat bervariasi tergantung pada jenis tugas, misalnya satu neuron untuk tugas regresi atau beberapa neuron untuk tugas klasifikasi. Untuk prinsip kerja MLP yaitu bobot dan bias. Pertama, setiap koneksi antara neuron di dua lapisan memiliki bobot yang mengatur seberapa pentingnya input tersebut. Selain itu, setiap neuron memiliki bias yang memungkinkannya menanggapi input bahkan ketika input tersebut bernilai 0. Untuk fungsi aktivasi, neuron di setiap lapisan memiliki fungsi aktivasi yang diterapkan pada hasil dari kombinasi bobot, bias, dan input. Fungsi aktivasi membantu menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Untuk forward propagation, seperti pada Artificial Neural Network, proses ini melibatkan mengalirkan input melalui jaringan dari lapisan input ke lapisan output. Neuron di setiap lapisan melakukan perhitungan berdasarkan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Untuk backpropagation,
Setelah output dihasilkan, kesalahan error dihitung dan propagasi mundur dilakukan untuk memperbaharui bobot dan bias. Ini memungkinkan jaringan untuk belajar dari kesalahan dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Selanjutnya yaitu struktur dan operasi dasar Convolutional Neural Network atau CNN. Struktur dasar CNN. Convolutional Neural Network desain khusus untuk memproses data grid atau matriks seperti citra. Struktur dasar CNN melibatkan beberapa komponen utama, yaitu layar konvolusional. Ini adalah lapisan utama yang mengekstraksi fitur dari input menggunakan operasi konvolusi. Filter atau kernel bergerak melintasi input untuk mendeteksi pola atau fitur tertentu. Layar polling. Lapisan ini biasanya terletak setelah lapisan konvolusi. Tujuan dari polling adalah mengurangi dimensi spesial, volume data, dan jumlah parameter dalam jaringan. Max polling dan average polling adalah jenis polling yang umum digunakan. Selanjutnya yaitu layar fully connected. Lapisan ini terletak di bagian akhir CNN dan bertanggung jawab untuk menghubungkan semua neuron di lapisan sebelumnya. Ini sering digunakan untuk menghasilkan output klasifikasi atau regresi. Selanjutnya itu flattening layer. Sebelum masuk ke lapisan fully connected, hasil dari lapisan pooling biasanya diletakkan dan diubah menjadi vektor satu dimensi. Selanjutnya itu operasi dasar CNN. Yang pertama yaitu konvolusi. Filter atau kernel digeser melintasi input citra untuk menghasilkan peta fitur. Operasi ini membantu mengekstraksi pola lokal dan fitur dari citra. Selanjutnya polling. Pada tahap polling, dimensi spesial dari peta fitur dikurangi dengan mengambil nilai maksimum atau rata-rata dari suatu wilayah. Hal ini membantu mengurangi kompleksitas dan jumlah parameter dalam jaringan. Fungsi aktivasi. Selanjutnya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi seperti ReLU diterapkan untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model dan memungkinkan model untuk mempelajari representasi yang lebih kompleks. Selanjutnya itu fully connected layers. Hasil dari lapisan terakhir polling kemudian dihubungkan ke lapisan fully connected yang pada akhirnya menghasilkan output. Ini dapat berupa kelas dalam kasus klasifikasi atau nilai dalam kasus regresi. Selanjutnya yaitu loss function. Output dari model dibandingkan dengan label yang sebenarnya menggunakan fungsi kerugian atau loss function untuk mengukur seberapa baik model melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu backpropagation. Seperti pada jaringan saraf lainnya, kesalahan dihitung dan bobot serta bias diperbarui melalui algoritma backpropagation untuk meningkatkan kinerja model. Sekianlah presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.